Baik, perkenalkan nama saya Rika Rastames dan NIM 2003030021. Kelas A semester 1 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas pengantar sosiologi review buku ke-15. Bab 1, Historisitas individu. Di sini saya akan berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting sejarah. Kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat sejarah dalam hal ini. Yang pasti struktur sosial yang bisa dan kadang bisa memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Struktur sosial seperti ini muncul dan menjadi stabil. Dalam arti ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang kecil dari sejarah yang didefinisikan secara empiris untuk sosial secara umum. Ini tidak benar-benar tentang individu atau bahkan tentang individu yang diambil sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu menjadi sangat penting. Jadi, tidak ke cara berpikir orang hebat tentang individu yang saya mendorong agar kita kembali. Seperti diketahui, kami tidak mencari makna peristiwa yang melihat ke seberang kasus seperti yang kita lakukan dalam ilmu sosial berbasis variabel. Sebaliknya, kami melihat sepanjang kasus, menemukan arti dari peristiwa ini atau itu dengan hubungannya dengan terungkap dari pengalaman individu. Jadi, fokus analitik implisit tentu saja kehidupan studi tentang hasil individu menciptakan masalah penting yang kami bisa lihat dengan melihat konsep kursus kehidupan sentral, bidang substantif saya sendiri, studi tentang pekerjaan, dan tulis akhir di mana hasil dari proses sosial ditulis secara analitis dengan sebagian besar studi tentang kurir mengadakan dunia di mana kekuatan sosial besar mendorong sedikit individu. Juga menempatkan tanda yang berurutan pada pengalaman kerja individu yang kemudian diambil sebagai eksplanandum terakhir. Menerjemahkan pengandaian ini ke dalam bahasa yang lebih substansif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan besar oksigen dalam teknologi pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum menentukan berturut-turut pengalaman individu yang bekerja yang terperangkap di dalamnya. Bab 3, sifat manusia dalam berpikir prosesual. Mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan Nance kontinuitas sepanjang garis keturunan individu, fisik atau biologis objek, memori, dan retensi rekaman yang disengaja. Dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan ini penting untuk memahami konteks kontinuitas aktual, waktu, hal, dan kelompok sosial seperti pekerjaan atau sosial atau kelas sosial atau kelompok etnis. Tetapi sehubungan dengan individu, kita mungkin berpikir hanya ada sedikit perlu memperhitungkan kontinuitas tubuh menyediakan itu. Apalagi terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi
dengan gagasan bahwa individu atau adalah unit utama dari proses sosial atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan perilaku adalah gagasan yang ada adalah kualitas universal tertentu dari individu manusia sebagai makhluk. Oleh karena itu, untuk tampilan prosesual yang menjadi gens dengan masalah kesinambungan itu, langkah pertama yang penting adalah untuk mengatasi konsep kodrat manusia, menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia. Dalam perjalanan kehidupan akademis, seseorang ilmuwan sosial yang bekerja mau tidak mau melawan banyak konsep sifat manusia. Seseorang akan terbiasa untuk berpindah antar mereka dari homo economicus hingga overviews yang disosialisasikan, dari ego dan ID hingga temperamen yang didirikan secara genetik, dari kelihatan Gertz yang terbatas hingga emosi universal Ekman. Dalam pekerjaan saya sendiri, bagaimanapun saya belum menggunakan konsep masa depan, setidaknya dengan nama itu selama 35 tahun. Ketika saya pertama kali memulai studi sosiologi, saya percaya pada sifat manusia untuk menghindari bahasa yang mendahului saya dengan konsep substansif tertentu dari sifat manusia, tetapi tidak akan mencoba teles untuk menyelidiki berbagai konsep yang telah diterapkan secara umum lingkungan intelektual. Lebih khusus lagi, saya di sini merefleksikan dua topik utama. Pertama, berbagai dimensi yang tersirat dalam diskusi tentang sifat manusia, dan kedua, asumsi yang mirip dengan sifat manusia yang digunakan dalam teori prosesual kehidupan sosial. Bab 3, ekologi terkait. Secara khusus menyediakan korporeal memorial dan substansif sejarah dasar untuk tautan yang digunakan oleh aktivitas berkelanjutan untuk menciptakan garis keturunan yang akan kami identifikasi sebagai seseorang atau kelompok. Tapi di sisi lain, sejak itu semua berubah menjadi bergantung. Saat ini adalah semua mantan dan semua efek masa lalu harus bekerja melalui pengkodean yang digabungkan dengan tindakan saat ke saat telah mempertahankan efek tersebut di seluruh penyerahan hadiah kontingen kepada yang sekarang, dan dalam sinkronis itu saat ini aspek-aspek masa lalu yang dikodekan itu pasti memiliki efeknya. Seperti oleh apapun berarti otomatis, tapi dengan risiko revisi dan pengalihan yang sama menghadapi semua aspek saat ini. Peristiwa-peristiwa lain menjadi masa kini yang terjamin lainnya pada giliran dapat membentuk berhasil hadir. Hadiah temporal sangat besar secara horizontal, karena itu memiliki banyak subbagian, substruktur, dan subruang. Ini bukan ekonomi dunia equilibrium, kabut tempat setiap orang berinteraksi secara bersamaan orang lain melalui harga tetap yang dihadapi semua orang. Kita bisa menciptakan dunia seperti yang kita sebut saja mereka pasar, tetapi itu bukan keadaan alami. Kompleks ini struktur sosial pada saat ini berisi semua informasi dari masa lalu yang
dalamnya selalu yang dalam yang dapat mempengaruhi masa kini, baik sebagai rekaman atau bentuk penyediaan lainnya, historitas, atau yang lebih penting sebagai sistem kedekatan sekarang dan hubungan yang merupakan struktur sosial sesaat menyediakan lokal, volatilitas, dan kendala yang membentuk tindakan yang mungkin dilakukan saat itu. Tapi seperti yang saya sarankan, di sisi lain, kedua kontekstualitas ini dalam praktiknya adalah korelatif logis, pendekatan prosesualis terhadap waktu sosial, memerlukan pendekatan ekologi struktur sosial pada suatu saat karena gagasan yang menyediakan struktur sosial berisi semua informasi efektif tentang masa lalu kausal adalah satu-satunya cara untuk menghitung tindakan historis yang jelas dari kejauhan di dunia sosial yang ada secara ontologis waktu ke waktu. Bab 4. Sosiologi liris. Sisi naratif diakronis dari temporalitas telah berjalan dengan baik dianalisis di tempat lain. Saya sendiri telah menerbitkan diskusi efektif tentang itu dan di Time Matters. Sebaliknya, temporalitas file saat di mana semua tekad timbal balik terjadi dipahami dengan cara yang lebih terbatas. Yang pasti analisis jaringan, teori equilibrium, masuk ekonomi mikro, regresi cross-seksional, dan pendekatan serupa semua mantan hubungan sosial animan dalam semacam hadiah abadi. Dan seperti yang baru saja kita lihat, analisis ekologi menyediakan jalan yang kaya menuju masa kini yang kompleks ini. Bekerja di Massey dan Danton bagian di atas bukanlah imajinasi teori atau emosional seperti moral 1. Memang tak satu pun dibagi di bagian pembukaan. Saya benar-benar percaya pada teori demi teori, dan mungkin keinginan pewarnaan imajinasi Wordsworth adalah apa yang dimilikinya benar-benar menyebabkan penurunan yang banyak dibahas dalam sosiologi publik berpengaruh, mungkin bukan karena sifat takut moral kita dan obsesi kita dengan profesionalisme seperti yang dikatakan Burawai, tetapi lebih merupakan imajinasi kita yang tidak berwarna dan moralisme kita yang lesu yang telah mendorong sosiologi dari punggung publik. Konsep sosiologi rilis terdapat 2 judul. Yang pertama dan yang lebih penting adalah sikap, dan yang saya maksud adalah sikap penulis terhadap apa ia menulis dan ditunjukkan kepada audiensnya. Yang kedua adalah mekanik, yang dengan saya berarti perangkat yang digunakan penulis dalam menyusun teksnya. Tetapi sementara kita mungkin berbeda tentang apakah pergeseran ini terjadi diinginkan atau disesali, melihatnya sebagai benar atau salah, ilmiah atau tidak ilmiah, adalah suatu kesalahan. Bab 5. Masalah kelebihan.
Perubahan mendasar dalam teori problematis ilmu sosial dari kalangan hingga kelebihan. Perubahan ini bisa dikejar tanpa referensi ke tampilan prosesual, tetapi seperti yang telah dicatat sebelumnya, prosesualisme memiliki kesamaan penting dengan pergeseran teori ini bermasalah. Prosesualisme tak pelak lagi menekankan keberagaman. Selain itu, faktor prosesual menyediakan beberapa alasan mengapa kelebihan menjadi masalah, dan proses menyediakan beberapa model untuk strategi kami untuk mengatasi kelebihan. Tetapi afiliasi argumen dengan pandangan prosesual adalah meresap dan terbukti dengan sendirinya. Seperti pendahulunya, bab ini disusun secara teoris di sekitar versi asumsi adat. Dalam hal ini, asumsi yang utama masalah dalam kehidupan sosial melibatkan terlalu sedikit sesuatu, uang atau kemiskinan, pendidikan atau buta huruf, kejahatan atau kesenjangan kesehatan, dan sebagainya. Saya berdebat dengan kontras bahwa di dunia modern kelebihan dan kelimpahan adalah masalah atau setidaknya kelebihan adalah masalah yang cukup umum, bahwa kita harus mencoba sekali ini untuk berteori proses sosial dalam istilah akses. Bab 6. Ide tentang hasil di Paul Lazarsfeld. Pertama-tama mempertimbangkan pengertian hasil dalam beberapa karya penting dari Paul Lazarsfeld. Refleksi ini akan memperkenalkan pertanyaan saya yang lebih luas tentang cara kita berpikir tentang proses dan hasilnya dalam ilmu sosial. Makalah Lazarsfeld yang banyak dicetak ulang, analisis kontras Sumer, Ekten, ditulis bersama William Kornhauser, yang menjabarkan miliknya analisis pembelian baginya prototipe aktivitas manusia. Seorang individu Lazarsfeld berpendapat tunduk pada banyak pengaruh proses pembelian, dimulai ketika salah satu dari ini mengubahnya menjadi orang baru, seseorang dengan yang disukai perasaan terhadap merek mobil Y atau keyakinan bahwa pasta gigi X akan melindungi giginya. Setelah beberapa minggu, orang yang berubah ini mendengar seorang teman berkomentar dengan antusias tentang produk. Memang tema utamanya adalah bahwa hubungan kestabilan total angka pemilu agregat dari waktu ke waktu menyembunyikan cukup banyak goyah dan berubah, dan keraguan ini cukup terkonsentrasi di sebagian dari populasi yang memilih. Lazarsfeld percaya bahwa ada faktor-faktor yang dominan secara kausal yang memainkan peran dan lebih penting dalam proses tersebut daripada yang dilakukannya faktor lain. Kekuatan sebab akibat ini entah bagaimana meresap ke dalam proses berulang dan tak berujung
yang pas membuat dia disinis. Dalam pengertian itu, ketidakpeduliannya pada hasil membawanya ke arah yang sama. Para ahli metodologi sosiologis lain menuju kausalitas, tetapi dengan jalan-jalan yang berbeda. Di sini penulis mempertimbangkan keterikatan partai masalah dan agresi masalah dan elektoral, hukum dan sistem. Bab 7. Tatanan dan proses sosial. Sebelumnya terdapat perbedaan antara fenomena yang dimiliki akhir hasil dan fenomena yang dapat mengalami hanya suksesi tanpa akhir hasil sementara. Seperti yang dicatat, pandangan yang biasa adalah bahwa individu memiliki hasil akhir datang dan entitas sosial memiliki suksesi hasil sementara, meskipun hanya sebagian yang dicatat. Jika kita melihat zaman yang lebih pendek dalam kehidupan individu manusia yang kita temukan, banyak yang memiliki pola hasil sementara, equilibria, tren, atau beberapa bentuk lain untuk waktu yang lama. Nilai di sekolah, kebahagiaan sehari-hari, dan kesehatan. Dan tentunya seperti yang saya catat dalam membahas serialisme bab 5 dan batasan istilah bab 6, terkadang entitas sosial memiliki final hasil juga, tapi umumnya membayangkan hasil untuk individu tetapi tidak untuk masyarakat, setidaknya dalam jangkauan pemikiran sosial liberal. Hanya ahli teori khusus seperti Ibn Khaldun dan Hegel berpendapat bahwa setiap masyarakat atau kelompok sosial seperti setiap individu pasti akan berakhir. Melainkan untuk entitas sosial kami biasanya memeriksa bukan hasil tetapi kontrol sosial atau sosial memesan. Terkadang hanya beberapa variabel yang dapat diukur, tapi lebih dari itu seringkali mereka mengacu pada tingkat yang diinginkan dari variabel itu. Dengan demikian, kontrol sosial dari 10 berarti kontrol yang kuat atau berhasil, dan tatanan sosial biasanya berlawanan dengan kekacauan sosial. Berikut ini find konteksnya harus memperjelas penggunanya, tetapi jika ambiguitas dimungkinkan, saya akan mencoba untuk lebih spesifik tentang maksud saya. Dunia sosial adalah dunia peristiwa, melalui cara tidak hanya individu tetapi juga institusi dan aturan dan pemerintahan selalu berubah. Selain itu, satu bagian empiris dan dari proses resmi dapat dipesan sementara yang lain tidak. Bab 8. Ketimpangan sebagai proses. Ketimpangan berarti bahwa dalam model linear memprediksi hasil sosial pada generasi kedua koefisien pada hal-hal seperti sosial, ekonomi, status, keturunan, dan ras berbeda secara signifikan dari nol. Implikasinya kesetaraan adalah keadaan di mana koefisien ini tidak signifikan berbeda dan dari nol, sementara definisi implisit tentang kesetaraan ini dapat disimpulkan secara logis dari kami praktik kuantitatif itu tidak terlalu berguna. Kedua, hal-hal biasanya diinginkan oleh para sosiolog tentang ketidaksetaraan diawetkan dalam menghadapi stratifikasi antar generasi, kelompok minoritas budaya,
praktik sosial alternatif, bahasa atau agama subaltern, berbeda selera dan keinginan sebagian besar dipertahankan melalui pengaruh orang tua. Misalnya ketika sosiolog Amerika tentang ketidaksetaraan berpendapat bahwa anak-anak orang tua yang berbahasa Inggris memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan anak berbahasa Spanyol pembicara, yang sebenarnya mereka maksud adalah bahwa mereka itu lebih disukai secara normatif, mampu melestarikan bahasa dan budayanya. Jadi hampir sementara semua orang dalam sosiologi Amerika kecewa tentang ketidaksetaraan, kebanyakan dari kita memikirkannya dengan cara yang agak tidak konsisten. Kami mencela ketimpangan, tapi sebenarnya tidak percaya pada egalitarianisme radikal yang kita miliki. Penggunaan kata ketidaksetaraan menyiratkan dalam batas. Dalam praktiknya, tentu saja kami mengabaikan kasus pembatas dari transmisi kelas tergenerasi dan fokus pada pertanyaan tentang penurunan koefisien transmisi. Artinya, kami mengevaluasi apakah status kelas atau beberapa ukuran lain dari hasil pribadi di generasi kedua menjadi seiring waktu lebih dari independen dari status kelas dan pribadi di generasi pertama. Dengan demikian kami berbicara tentang peningkatan koefisien ini lembur. Ini adalah contoh dari hasil tren bab 6. Approach masuk akal. Ketika pendapat dalam suatu masyarakat bervariasi dengan selusin pesanan besarnya. Ketika tidak perlu khawatir tentang ketidakmungkinan persamaan absolut. Begitu pula pandangan argumen Schumpeterian lama 1950 bahwa sosialisme akan berakibat fatal, melemahkan motivasi, tidak berlaku bila kita memiliki perbedaan pendapat itu ribuan kali lebih besar dari yang diperlukan untuk menghindari kurangnya motivasi Tion. Singkatnya, masyarakat kita sangat jauh dari hasil yang sama, dari kasus yang membatasi tidak apa-apa. Kemajuan apapun menuju kesetaraan dipersilahkan. Jadi saya tidak sampai cara apapun menolak di sini studi tentang ketidaksetaraan yang tetap secara politis penting seperti biasa. Sebaliknya, saya menyarankan cara-cara yang harus kita lakukan konsep ketimpangan lebih realistis, baik secara empiris maupun normatif. Bab 9. Profesionalisme empiris dan moral. Kita dapat berteori lebih jelas interaksi yang tepat dari moral dan empiris, baik dalam proses maupun dalam pekerjaan. Kami berkomentar dalam proses itu. Topik yang tidak terlalu kontroversial memungkinkan kita untuk melihat kontradiksi terlibat, tetapi tanpa reaksi yang lahir dari bias politik dengan satu atau lain cara. Bab 2. Bab ini dimulai dengan pertanyaan tentang kontroversi dan nilai politik kebebasan dalam kehidupan akademis, menggunakan profesionalisme sebagai kasus untuk refleksi. Kalau begitu, meneliti hubungan empiris dan normatif di Durkheim, saya mencari akar
dari pendekatan kami saat ini terhadap dikotomi ini. Bab ini ditutup dengan analisis tentang itu sentralitas ditulis dalam istilah antologi prosesual dan pragmatis teori yang tumbuh darinya. Pertanyaan tentang hubungan antara fakta empiris dan moral, karena itu bukanlah literatur yang dipolitisasi secara mencolok, tapi yang lebih penting kita semua, dari kita para profesional sendiri, dan karenanya harus hidup dalam praktek kontradiksi antara profesionalisme seperti yang dijelaskan dan profesionalisme seperti yang dialami, antara profesionalisme sebagai fakta empiris dan profesionalisme sebagai gation. Jelaslah bahwa kita harus mempraktikkan objektivitas yang kita ajarkan. Ini sama jelasnya bahwa kita tidak melakukannya. Untuk menggunakan topik ini berarti melanggar Rubicon moral. Untuk kali ini kami mengaku tapi profesi memiliki semacam makhluk moral. Kita harus mulai menilai mereka di bawah tanda moralitas, yaitu dalam istilah moral dan politik, hak dan salah, daripada atau mungkin sebagai tambahan untuk menilai mereka di istilah asli dari kebenaran dan kepalsuan. Tapi dengan melakukan ini kita berbaik argumen terkenal Weber dalam Science as a Vocation, kita telah berpaling dari sains yang bebas nilai.